kita ya, pada dasarnya ya, baik keimanannya maupun keilmuannya gitu. Punten juga ya ibu-ibu semua, mungkin Bu Suci udah materinya kemana gitu, saya sebenarnya masih di bawah gitu. Masih di ini. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang anak ya, anak aja, karena mungkin pada dasarnya kita sebagai ibu pastilah, walaupun yang belum punya keinginan punya, yang sudah punya bagaimana caranya gitu ya. Kebetulan juga saya sudah punya anak 3 gitu. Alhamdulillah usia saya juga udah tidak muda lagi, dan di akhir kemarin itu saya ngelahirin itu usia saya udah 46. 46 saya masih melahirkan, alhamdulillah normal. Dan sekarang saya punya anak kecil Bu di rumah. Tadi juga khususnya saya nganterin Dede dulu deh ke rumah yang asuh gitu. Tadi kebetulan Dede ikut sekolah. Ya, kita bahas untuk anak ini. Kadang-kadang saya sebagai guru pun Bu masih terus belajar untuk memahami, untuk bagaimana sih ke anak kita gitu ya. Kadang-kadang anak sekarang kan lebih cerdas dari kita Bu, benar nggak? Apalagi banyak segala macam internetnya ya, tinggal klik-klik aja mereka. Kadang-kadang kalau kita omongin udah akan membantahnya seperti apa. Maka dengan itu kita pahami dulu bahwa apa sih kedudukan anak itu ya. Materinya hari ini adalah pendidikan anak dalam Islam. Kebetulan saya nggak dulu, jadi udahlah membahasnya anak aja gitu. Ibu aja karena ibu-ibu punya apa sih, punya anak. Pakai tisu waduh, nggak kelihatan sih. dapat di ujung. Tapi ini aja Bu, dikit aja ya. Yang pertama adalah kedudukan anak dalam Islam. Apa sih? Nggak bisa itu Pi. Bukan yang pertama atau yang pertama kedudukan anak dalam Ininya Islam. nggak ada ini. Tuh, kemana lari? Kemana? Sebenarnya anak tuh kedudukannya seperti apa sih gitu, dan harus bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya. 1A-nya berarti generasi penerus. Berarti anak kedudukannya satunya adalah generasi penerus. Ada banyak pensil kayaknya. Generasi penerus. Berarti anak kita itu kan akan apa kita lakukan itu adalah untuk meneruskan keturunan dari kita kan. Iya. Dan bagaimana caranya supaya keturunan kita itu punya kualitas diri yang baik kan begitu. Berarti kita sebagai ibu harus juga mendidik diri kita untuk lebih baik supaya anak-anak kita bisa mencontoh minimalnya, atau apa yang kita katakan mereka dengar, minimal mereka lihat gitu. Oh, mama saya selalu baca Al-Quran tuh kalau habis maghrib misalkan begitu. Ketika kita omong berarti kan mereka akan nurut, minimalnya begitu. Kalaupun belum nurut, kita doakan. Anak sekarang itu Bu banyak banget godaannya, betul nggak Bu? Di rumah mungkin ibu anaknya soleh-soleh semua atau soleh-soleh ya. Luar biasa. Yang kedua adalah sebagai mata rantai. Sebagai mata rantai. Berarti kalau mata rantai itu kan sambung menyambung ya, gitu, supaya tidak terputus itu loh. Supaya tidak terputus antara orang tuanya dengan anaknya. Yang B berarti ya? Yang B-nya mata rantai. Dalam artian kalau mereka dididik dengan akhlak yang baik, yang nilai keimanannya itu baik, insya Allah mereka tidak akan memutuskan silaturahmi antara orang tua dan anak-anaknya dan generasi seterusnya. Karena semakin zaman ini semakin canggih, maka tantangan mereka akan lebih daripada kita. Kita sekarang ini mungkin nggak terlalu gitu. Bagaimana nanti mereka? Nah, bagaimana caranya kita sebagai ibu bisa untuk menanamkan bahwa untuk silaturahmi kakak adeknya,
dengan pamannya, dengan bibinya, dengan keluarga dekat kita gitu. Mereka jangan sampai terputus. Itu sebagai mata rantai, berarti jadi nyambung dengan teman-teman dekat mamahnya yang soleh-soleha misalkan, atau dengan bapaknya, itu supaya tidak terputus. Yang selanjutnya, yang C-nya adalah proses pelanjut keberadaan manusia. Proses pelanjut keberadaan manusia. Bayangkan kalau mungkin ya kalau yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak dikasih, itu kan istilahnya tidak ditakdirkan, itu kita harus bersabar dengan itu. Tapi kalau yang kita punya keturunan kita berarti harus menjaganya dengan baik supaya mata rantai keberadaan manusia yang beriman itu jangan sampai terputus di tengah jalan sampai kita nanti di akhirat ketemu dengan keturunan kita. Seperti mungkin Rasulullah atau dengan Nabi Adam sampai ke kita membawa risalah kebenaran kan. Nah, bagaimana caranya? Berarti harus ada keilmuan yang harus kita punya sebagai menanamkannya di rumah seperti apa gitu. Yang selanjutnya adalah di penyambung keturunan. Ini hampir sama ya dengan mata rantai gitu ya, menyambung keturunan. Itu di surat Al-Furqan ayat 4. Coba kita buka di Al-Furqan. Penyambung keturunan. Di Al-Furqan ayat 4. Yaitu bos ya. Yang doa kita sering 4. Terus selanjutnya adalah perhiasan dunia. Ya, kayaknya perhiasan dunia. Ini di Al-Imran ayat 14. Terus kita buka artinya itu di Al-Imran ayat 14. Ada nggak? Perhiasan dunia terdapat surat Al-Imran ayat 14. 74. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu istilahnya Allah udah memperingatkan kepada kita. Salah satunya adalah anak perhiasan kita. Kalau anak-anak kita itu soleh, itu nggak boleh. Membuat anak soleh itu kan tidak mudah. Berarti harus disiapkan dari awal pertemuan opum dengan sperma. Itu istilahnya harus mempersiapkan hal itu supaya anak kita ketika dia dilahirkan supaya menjadi anak soleh dan soleh. Berarti kan bukan tiba-tiba anak itu berubah ya. Ada kesiapan kita bagaimana kita mau berhubungan suami istri, harus baca doanya dulu gitu ya, harus wudhu dulu, harus baca doa dulu. Dan ketika mungkin sentuhan suami istri juga itu memberikan energi pada ketika mungkin anak itu sudah dibentuk dalam, ketika mereka mendengar hal-hal yang kurang baik dari kata-kata kita, mereka juga dengar dengan baik, dan itu akan muncul ketika mereka dewasa. Makanya hati-hatilah ibu-ibu yang hamil, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik lah gitu ya. Ada kadang-kadang kebun binatang keluar semua, itu kadang-kadang aduh saya tetangga punya bu gitu, kadang-kadang kasihan gitu anak-anaknya. Mereka kan istilahnya masih kayak kertas putih ketika dilahirkan itu ya, kita yang itu. Dan ternyata bukan ketika dilahirkan saja ya, dari awal kita pertemuan dengan suami, ketika kita mau berhubungan itu juga harus diawali dengan ala-ala. Insya Allah kalau kita udah melakukan itu, insya Allah anak-anak kita mudahlah untuk dibentuknya. Dan ternyata dari makanan yang kita berikan pada mereka itu sangat berpengaruh pada akhlak mereka. Bukan sekedar baik
bukan sekedar dia cara gizinya baik, tapi dari manakah kita mendapatkan itu. Nah dia itu pengaruhi akhirnya mereka itu jadi anak-anak yang bikin kita senang, berarti kita kan yang membentuknya. Nah kita sebagai istri, sebagai ibu, bagaimana kita melahirkan generasi yang terbaik itu, kewajiban kita untuk pertama mendidik diri kita, yang kedua mungkin mengingatkan suami kita, ketika mungkin suami kita lagi melenceng, ya udah ingatin gitu. Ketika masih tidak bisa diingetin, ya udah kita bismillah aja. Mudah-mudahan kita udah ngingetin nih misalkan gitu ya. Tapi ya kan kita nggak tahu kalau suami bawa ke rumah itu yang halal apa enggak gitu. Tapi kan niat kita ke anak itu adalah memberikan yang terbaik gitu. Jadi salah satunya adalah perhiasan bunga. Senang banget kalau yang dapat yang baik, yang soleh ya. Bagaimana yang nggak baik gitu. Nah seterusnya adalah anak itu kedudukannya kadang sebagai cobaan, ya. Selanjutnya adalah cobaan. Itu ada di At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun itu surat berapa Bu? 4 ya. Ayat 14 sebagai At-Taghabun cobaan. ayat 14. At-Taghabun. 64 Iya, surat 64. 55. Ayat 14. Coba. Ada Ini perisannya ayat Al-Imran. At-Taghabun At-Taghabun ya ayat 14. sama. Ayat berapa? 14. Ayat 14. Coba Bu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di situ kan berarti anak itu kadang jadi musuh, kadang jadi ngeselin kita, bikin kita emosi, terkuras semua gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang ibu kita mendapatkan anak seperti itu? Kalau dinasehatin sudah tidak mau. Kalau masih kecil mungkin kita bisa menasehatinya sambil dirangkul. Biasakan anak itu sebelum tidur kita Surat peluk, ke-64. peluk, cium mereka. Surat ke-64. Karena bahasa kasih itu kan ada yang anak-anak tergantung ya. Ada yang senangnya disentuh, ada yang senangnya dikasih hadiah, ada senangnya mereka itu pujian gitu kan. Misalnya Dede sayang cantik, Dede pinter deh kalau mandi dulu gitu. Ada juga yang pengennya dipeluk dulu, disayang dulu, baru mereka mau gitu. Itu kalau masih anak kecil. Tapi kebetulan anak saya udah lulus SMA sekarang, Sahra itu. Saya punya anak 3 Bu, ternyata bahasa kasihnya berbeda-beda. Yang satu Teh Inas yang sekarang di Lampung, Bumi ya, udah lulus nih. Sekarang mau nunggu skripsi, sidang skripsi, doanya mudah-mudahan beres tahun ini. Amin. Bahasa kasih dia ternyata harusnya ini hadiah. Dia nggak mau dipeluk, kalau dipeluk Amina, oh ya mama nggak enak gitu kan. Dari kecil udah nggak mau. Tapi kalau teteh, mama beliin terasi nih gitu ya, misalkan ke warung. Nanti mama sisanya tuh buat jajan teteh gitu. Wah dia semangat. Sampai ke besar Bu, sampai sekarang kalau sekarang teh bantuin mama nyuci piring, iya mah ntar misalkan. Tapi teh ke Indomaret ya mama, ayo mas semangat. Karena dia ada pasti ada sisanya gitu ya. Tapi bahasa kasih anak ternyata harus kita pahami. Setiap anak tidak berbeda walaupun dari tahun kita. Ada yang senangnya cium dulu, disentuh dulu. Itu ada anak saya yang kedua, Teh Sahla itu sekarang lulus SMA lagi ngaji jadi ustazah ceritanya di pondok Bu. Tapi kalau lagi ke sana saya tuh nganterin makanan itu, kalau enggak saya langsung peluk dia nangis. Mama enggak sayang sama kakak. Itu berarti bahasa kasih. Tapi kalau udah saya peluk, padahal dikasih uang cuma 10.000 misalkan, udah senang banget gitu. Itu beda kalau ke rumah juga. Kalau saya rada cuek gitu, nggak langsung ngobrol dengan dia bahasa tatap-tatapan udah nangis. Oh ternyata kata saya bahasa kasih anak saya itu beda-beda gitu ya.
saya tahu bahasa kasih itu sekarang Bu sebenarnya, tapi alhamdulillah saya udah melakukan itu dari dulu gitu ke Teh Inas itu ya. Apalagi sama Bu kalau nggak dipeluk dulu, nggak disentuh, nggak mau sekolah waktu SD tuh ngamuk aja kan, mama nggak sayang gitu. Saya peluk dulu baru dia lari. Itu ternyata itu mempengaruhi kepada apa ya psikis mereka. Ada juga yang dengan waktu gitu harus bersama-sama terus sama kita gitu kan, dan ternyata itu bukan baru mau ngomong no. Nah, itu termasuk Adika mungkin itu bahasa kasihnya waktu. Jadi nggak mau ditinggal mamahnya sebentar sama mama beda. Nah itu akan mempengaruhi ke dewasanya juga, akan lebih sayang sama orang tuanya karena dulu dia deket banget kan. Itu bahasa kasihnya waktu. Dan ternyata Bu itu bukan pada anak doang, pada suami kita juga harus begitu. Nah sekarang ini kalau kepada suami ya, mungkin ibu di rumah bahasa kasih yang kita itu ya misalkan suami tuh senangnya lebih disentuh, lebih dia bahagia, atau dia ditemenin duduk makan bareng di situ, atau disanjung-sanjung, aduh papa ganteng banget kalau mama beliin itu apa gas gitu kan, berat tapi semua ngomong ngalemnya. oh mujinya berat paling ini tuh kata si bapak tuh mana sih mama yang jadi Bu, saya termasuk orang yang mungkin bahasa kasih saya itu seperti alam cek orang semuanya. Ternyata itu ya pujiannya buat saya. Suami saya tuh nggak ngerti tadinya, lurus banget, gitu kan, cuek banget. Ternyata Bu, mungkin si ayah juga udah mulai apa ya memahami gitu ya. Terus sekarang itu Bu, kalau WA pagi-pagi sekarang kan lagi kerja di luar Bu, di luar kota. Itu Bu si ayah tuh selalu sayang udah bangun gitu. Wah kata saya, aduh padahal bikin uang senang banget, belum bikin uang udah senang. Mungkin juga ada juga yang nggak senang di Bu sini. Di sini nih di surat tergantung, makanya dia dikasihkan lah dengan suami Bu biar sama-sama enak di rumah itu. Nah itu bahasa kasih di kamar juga harus. 554. Saya memperlakukan siswa saya di sekolah pun sama. Saya awalnya misalkan mereka kenalan, saya peluk dulu satu. Kan ketika anak itu bukan bahasa kasih peluk kan, dia nggak meluk saya, diam aja dia gini, oh ini satu, saya tandain, oh ini nggak bahasa kasihnya orang. Tapi ada juga ketika saya peluk murid saya tuh dia meluk, oh berarti ini bahasa kasihnya peluk. Jadi ketika dia datang langsung, gimana sayang hari ini, semangat ya belajarnya, oh iya bu gitu. Tapi ada juga yang pengennya udah bikin aja, udah senang ya. Ternyata Bu itu pengaruh besar. Saya ini banyak pengalaman saya sebagai guru SD. Orang situ tuh orang Lebak, anaknya itu enggak lulus sekolah, bukan lulus sekolah, enggak naik. Waktu di bawahnya kebetulan saya kelas 6 dipegang oleh saya, udah gede banget, laki-laki Bu. Dia udah minder banget, jadi kalau duduk di belakang gitu, kalau itu duduknya pengen belakang aja karena badannya udah gede kan. Terus sama guru lain mungkin selalu didonkan dia, ininya kamu bodoh lah, kamu apalah gitu kan. Masuklah saya di kelas itu, saya peluk gini, ayo Randy semangat ya sayang, nanti kalau pagi-pagi jangan lupa sholat subuhnya gitu. Saya kalau pagi tuh tanya anak-anak itu sholat subuhnya dulu. Nanti kalau mereka belum terbiasa itu, saya kontak orang tuanya, ibu tolong anaknya dibangunin gitu. Kebetulan ibunya itu tukang wuduk Bu, si Randy itu tukang wuduk. Terus setelah berjalan waktu ketemu sama saya, Neng cina sini cina ibu mau cerita. Terima kasih ya udah ngajarin Randy, katanya. Randy sekarang selalu bilang gini, mak kan bangunnya jam 3, nanti kalau jam subuh dan Randy bangunin tumben si Rane gitu, kayak ibu dari tumben si Rane gitu. Saya kira ibu gurunya baik, selalu suruh surat subuh katanya Bu, biar belajarnya nyambung katanya di sekolah. Alhamdulillah Bu, sekarang dia sekolah di SMK Pelayaran. Ibunya juga kaget karena orang kaum itu kadang-kadang susah Bu untuk belajarnya tuh rada-rada susah. Itu sampai sekarang itu jadi apa ya, si ibu itu yang satu diajarin sama guru yang lain, adiknya
nggak ada perubahan. Nah si Randy itu yang tadinya bu pemalas bu nggak nangis sekolahnya juga pas udah pada tinggi harus besar SMP masih di SD ternyata termotivasi terus. Saya kan kalau datang masuk ke kelas sebelum belajar saya kasih motivasi itu ke anak-anak, motivasi dulu gitu kan. Ternyata itu nempel banget mungkin di otak mereka. Dan ada beberapa siswa yang udah lulus, yang udah kuliah sampai kemarin itu Lebaran, saya terharu mereka datang ke rumah Bu Nunu katanya kapan ya kita seperti di SD lagi katanya gitu. Istilahnya saya bukan ngituin ini ya, sebagai kita juga mungkin di rumah Bu bisa melakukan itu pada anak kita. Berubahlah, maksudnya yang tadi suka dimarahin, jangan dimarahin ketika salah, duduk bareng kenapa salahnya apa gitu. Minimalnya itu supaya anak-anak kita punya energi positif di sekolahnya, di lingkungannya gitu. Itu kayak salah yang di pondok kan mungkin teman-temannya ya secara ekonomi sama lah dengan saya nggak punya gitu ya. Terus saya selalu ke anak gitu, mah gimana mau kuliah, orang mama juga guru SD gitu ya, teteh juga masih belum beres sekolah, kakak kayaknya nggak bisa sekolah. Kakak harus percaya bahwa Allah itu akan memberikan rezeki sama kita. Yang penting kita ada tujuan baik dan kakak harus belajar gitu. Nah teman-temannya ternyata mungkin orang tuanya udah nggak usah sekolah, nggak usah punya duit, bapaknya juga mungkin gitu ya dia. Pak mah katanya teman-teman kakak mah bilang gini, Ojak kamu mah apa kebetulan punya mamahnya selalu memotivasi gitu, walaupun nggak ada uang tapi memotivasi. Nah itu akan mempengaruhi Bu terhadap belajar anak-anak kita. Ini saya sampaikan ini mudah-mudahan ada nilai positifnya ya, bukan ingin membanggakan anak-anak saya bukan, tapi ini sebagai apa ya ibroh aja gitu ya, ibroh bagi kita. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang anaknya sudah besar, alhamdulillah pada soleh-solehan gitu kan. Nah itu ya. Selanjutnya Bu ya, anak kita itu kedudukan sebagai buah hati. Senang kan Bu punya anak? Senang nggak Bu? Senang banget. Bu senang banget, berarti kalau senang berarti harus dijaga dengan baik. Nah dari berapa poin tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 poin kedudukan anak kita itu. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakannya di rumah dengan baik gitu. Kalau yang belum baik kita perbaiki terus Bu. Makanya ilmunya harus terus update kitanya. Kenapa saya juga Bu sebagai guru di sekolah, ilmu saya mungkin waktu kuliah cuma segini. Tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan keilmuan saya sebagai untuk bisa melahirkan generasi yang terbaik di masanya nanti. Berarti kan ada sebuah keilmuan yang harus saya juga tambahin dulu terus gitu. Nah selanjutnya nomor 2 ada namanya hak anak Bu. Berarti pendidikan anak dalam Islam itu yang pertama pendidikan, yang kedua hak anak. Hak anak itu yaitu hak untuk hidup. Itu di Al-Imran ayat 151. Al-An'am ayat 151. Ayat 151 sama Al-Isra ayat 31. Al-An'am ayat 151. Benar enggak? Sama Al-Isra ayat kan pendidikan anak Islam. Pendidikan anak Islam satunya pendidikan anak. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan menyekutukan Dia, itu yang satu. Berbuatlah kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tidak. Janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Nah, Ibu ya, di Al-An'am ayat 151. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Itu berarti kan ada hak anak kita untuk hidup. Makanya kenapa kita dilarang untuk menggugurkan kandungan, segala itu ada di Al-Quran yang berarti kan. Yang kedua di Al-Isra-nya ayat 31. Al-Isra ayat berapa Bu? Ayat 31. 31. 31.
Ini aku tadi dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Hampir sama dengan itu ya. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Berarti di Al-An'am sama Al-Isra bahwa anak itu punya hak untuk hidup. Ketika kita misalkan, kenapa sih kita tidak boleh menggugurkan? Berarti ini Al-Qur'annya. Nah, dia dari Al-Qur'an berarti kan istilahnya bahwa anak yang kita kandung kalau misalkan sudah diperiksa sama dokter hamilnya udah banyak kan gitu kan. Ya berarti itu jangan sampai kita saya banyak menemukan Bu ibu-ibu muda terutama baru punya anak satu, anak keduanya karena ada masalah dengan suaminya bla 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 gitu kan. Dong saya mau pengen digugurin aja bla bla. Jangan lah ngapain digugurin gitu ya, orang pengen punya anak. Anak itu untuk hidup, hak dia untuk hidup tuh itu Allah loh yang mengatakan gitu. Kenapa kita menolaknya? Itu bersyukur. Orang lain susah punya anak sampai harus bayi tabung segala. Tapi Bu, karena keimanan seseorang itu apa ya, mungkin di titik terendah itu sampai pengen bunuh anaknya, itu berbahaya banget kan. Kasihan banget pada orang tuanya sebenarnya. Ya kan anaknya tidak bersalah, tidak, walaupun itu tidak berdosa, tapi yang berdosa kan orang tuanya. Itu banyak Bu kejadian sekarang, dan itu termasuk mungkin fenomena sekarang ya. Banyak anak SMA ini karena mereka kadang-kadang ya bertemunya sebelum haknya udah bertemu gitu kan. Akhirnya ketika terjadi hamil mereka tidak menerima itu, padahal kenapa ada hal yang dilarang. apa ini berarti? Selanjutnya Bu yang nomor 3 adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Ini baru Yang ketiganya kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua pada anak. Nomor 3. Yang pertama memberi nafkah. Di Al-Isra ayat 26. Al-Isra ayat 26. Al-Isra ayat 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang di dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kepada kerabat, kepada kerabat artinya berarti kan pada keluarga kita ada hak. Anak kita masukkan istilahnya keturunan kita yang harus kita nafkahi. Ada beberapa kejadian begini Bu, fenomena mungkin di sekarang, misalkan orang tuanya cerai ya, misalkan berpisah, bapaknya tidak nafkahin, ibunya juga tidak tangkap nafkahin juga, akhirnya anaknya terlantar kan, maka akan melahirkan generasi yang kurang yang mungkin hidup gitu ya, tapi tidak melahirkan sebuah keturunan yang meneruskan mata rantai ya gitu tadi. Betul nggak? Ya kan? Karena bapaknya ya sudah ada cerainya sama ibunya gitu, ibunya juga ya udah bapaknya juga ngirim uang gitu kan, akhirnya kan nggak sekolahin, nggak dididik dengan baik, nggak diarahkan kepada hal-hal baik. Maka kewajiban kita sebagai orang tua selalu ada memberi nafkah. Nafkah itu ya mungkin terutama anak-anak adalah untuk nafkah lahir dan batinnya ya, lahir dan batin. Mereka dibutuhkan sebuah kasih sayang yang utuh. Kadang ini kejadiannya Bu, kalau orang tua terpisah, anak ditaruh misalkan di satu keluarga utuh, insya Allah itu tidak jadi masalah. Keluarga utuh tuh begini, ada nenek, ada neneknya, kakeknya, ada ibunya misalkan, bapaknya nggak ada, tapi dia dapat perlakuan dari kakeknya itu baik. Insya Allah dia akan melahirkan anak yang baik. Tapi ketika misalkan dia orang tuanya cerai, ininya kemana, itu tidak keurus, pasti tidak akan menjadikan generasi yang terbaik. Kalaupun baik itu kayaknya 1001 ya,
kalaupun anak itu baik 1001 lah. Ada juga misalkan anak yang misalkan apa ya, kita taruh dalam lingkungan pesantren salah satunya, itu kan perlakuan dari kiainya itu kan utuh ya, kasih sayang, kita datang juga datang gitu, itu sama juga kan. Sama kita memberikan nafkah batin dia pada anak kita, yaitu keilmuannya, keimanannya, untuk terus berkembang, untuk terus dibina, untuk terus istiqomah mereka dalam untuk meningkatkan keimanan mereka. Itu kewajiban kita. Jangan sampai kita lalai hal itu gitu. Dari kecil, dari kapan? Dari dalam perut kita. Kita bacain Al-Qur'an, itu salah satunya adalah memberikan nafkah anak kita terhadap batinnya. Lain lagi dengan makanan udah hal biasa ya. Tapi jarang banget Bu, kadang-kadang orang hamil itu karena males, karena leles, lesu, dan mual dan sebagainya, tidak mau makanan yang bergizi, nggak mau makan. Tapi minimalnya ngaji lah gitu kan. Mereka nggak makan makanan dari perut ibunya, ya udah minimal ngajinya dulu lah, dibaikin gitu. Dipaksain, kalau nggak dipaksain ya susah. Sampai ada teman saya begini, Bu Nunung itu kok nggak ada capeknya ya gitu, dari sini datang sini. Kenapa? Karena energinya kan Al-Quran kita. Ya benar nggak Bu? Sok ibu bandingkan kalau lagi nggak baca Al-Quran dalam seminggu aja, lagi haid misalkan, tidak dengar Al-Quran, tidak ikut kajian, itu beda Bu, langsung turun tuh keimanan kita, lemes. Ketika otak kita lemes, pasti badan kita akan lemes, betul nggak Bu? Beda ketika mungkin gizinya sehat tapi otaknya nggak diisi misalkan, itu beda Bu, pengaruh. Mungkin sih gerak tapi otaknya udah kemana-mana gitu, khayalannya udah lain. Nah itu intinya bahwa nafkah batinnya anak-anak itu lebih utama dibandingkan mungkin nafkah secara lahirnya. Betul nggak Bu? Betul. Itu akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Melahirkan anak yang hebat itu pasti dari ibu yang hebat. Hebat dalam hal apa? Bukan hebat banyak harta, bukan, tapi hebat dia bisa akan mandiri tanpa orang tua pun. Bisa hebat ketika dia dalam tekanan masalah yang itu kan. Hebat dia ketika mungkin jauh dari kita, dia bisa sendirinya. Dan kita ketika anak kita ditaruh dalam suatu pendidikan, itu harus